semua, salam kenal, salam sehat. Perkenalkan, saya Vidya Hamzah, mahasiswi program Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Respati Indonesia. Saat ini saya bekerja di Rumah Sakit Hermina Jatinegara. Nah, pada kesempatan kali ini kita bertemu dalam program Public Speaking di mata kuliah Hospital Entrepreneur. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang telah menonton video singkat saya ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, ya robbal alamin. Karena seperti yang kita tahu, kesehatan merupakan hak milik yang paling berharga. Setuju? Jika di antara kita ada yang sedang tidak sehat ataupun sedang sakit, jangan berkecil hati dan jangan bimbang. Jika ingin berobat ke rumah sakit, pahami alurnya dan simak video saya. Karena di sini saya akan menyampaikan dan menjelaskan mengenai alur administrasi pasien yang berobat ke rumah sakit, baik itu dirawat inap maupun dirawat jalan. Administrasi rumah sakit merupakan bentuk dari pelayanan kesehatan, baik itu ditujukan kepada individu ataupun kelompok untuk memelihara dan mengembangkan mutu dari pelayanan di rumah sakit ataupun di fasilitas kesehatan lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara spesifik mengenai rumah sakit. Sebelumnya, apakah sudah tahu ataupun sudah pernah baca bahwa pasien-pasien kita atau masyarakat kita ini yang datang berkunjung ke rumah sakit ataupun fasilitas kesehatan ternyata naik sebesar 152% dalam kurun waktu 8 tahun terakhir ini. Cukup signifikan ya penambahannya, mungkin karena ini era JKN ya, jadi semuanya mudah dan dapat diakses oleh semua golongan. Nah, ada berapa alur sih yang harus dilalui pasien ataupun orang yang berobat ke rumah sakit, baik itu dirawat jalan maupun rawat inap. Simak videonya ya. Pertama, pasien datang ke IGD lalu dilakukan triase oleh perawat dan dokter. Nah, di sini akan dipilah-pilih kategori mana yang masuk ke gawat darurat dan yang tidak. Jika pasien masuk dalam kategori gawat darurat, maka pasien akan diarahkan segera ke IGD. Namun, jika pasien tidak masuk dalam kriteria gawat dan darurat, pasien dialihkan ke poli spesialis ataupun poli umum tergantung dari keluhan masuk pasien. Pasien juga dibantu untuk didaftarkan ke poli rawat jalan. Untuk di Hermina Jatinegara sendiri, kita memiliki mobile aplikasi yaitu Halo Hermina. Jadi untuk pasien-pasien poli ataupun rawat jalan yang ingin berobat dapat melakukan appointment via call center H-1 ataupun registrasi pendaftaran pada aplikasi Halo Hermina tersebut. Ataupun juga untuk pasien-pasien dengan penjamin BPJS itu dapat melakukan pendaftaran via mobile JKN. Nah, setelah melakukan pendaftaran, pasien dapat melakukan check-in ulang via anjungan pendaftaran mandiri ataupun yang biasa kita sebut sebagai mesin ATM. Di situ pasien-pasien bisa melakukan self check-in atau untuk pasien-pasien baru dapat dibantu di pendaftaran. Nah, setelah pasien melakukan self check-in, pasien kemudian dilakukan pemeriksaan singkat ataupun sederhana oleh perawat di nurse station. Baru kemudian pasien diantarkan ke poli spesialisnya untuk dilakukan pemeriksaan dengan dokter spesialis. Bila semua rangkaian tersebut sudah selesai dan pasien ternyata ada obat pulang yang diresepkan oleh dokter spesialisnya, maka pasien diarahkan ke farmasi lalu ke kasir. Nah, begitu sesingkat dan sesederhana itu alur pasien rawat jalan di rumah sakit. Bagaimana dengan yang rawat inap? Balik lagi ke
pasien triase di IGD. Jika sudah dilakukan pemeriksaan oleh dokter dan diputuskan atau disarankan untuk rawat inap, maka pasien dapat ataupun keluarga pasien dapat melakukan pendaftaran ulang untuk pendaftaran rawat inap dan mencari kamar di pendaftaran. Kemudian pasien masuk transit lalu masuk ke kamar perawatan. Nah, untuk pasien rawat inap, jika sudah diperbolehkan pulang oleh dokter, pasien akan mengurus kepulangannya dan dokter kemudian membuat resume dan mengorder obat pulang. Jika terdapat obat yang tidak dipakai selama perawatan, maka perawat akan melakukan return obat tersebut ke farmasi atau mengembalikan obat tersebut ke farmasi. Setelah selesai, pasien akan dijelaskan oleh apoteker mengenai obat pulangnya dan juga akan diberikan resume pulang oleh perawat. Kemudian pasien juga dibantu untuk didaftarkan kontrol setelah rawat inap ke poli dokternya. Lalu selama proses berlangsung, perawat juga sambil melepaskan gelang identitas pasien yang ada di tangan pasien ya. Setelah semua selesai, baru pasien bisa dipulangkan. Begitu itulah rangkaian ataupun proses-proses administrasi pasien-pasien berobat di rumah sakit, baik di rawat inap maupun rawat jalan. Mari sama-sama menjaga kesehatan. Jika terdapat pertanyaan mengenai pelayanan rawat inap maupun rawat jalan di Rumah Sakit Hermina Jatinegara, dapat menghubungi call center Hermina Jatinegara ya. Sedikit pantun dari saya, jalan-jalan ke Seminyak, jangan pulang cepat-cepat. Apa gunanya harta banyak jika badan tidaklah sehat? Sekian video singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.